Selamat datang kembali di channel saya, Timotius Duha. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai uji heteroskedastisitas dengan metode Glaser, baik yang menggunakan software SPSS maupun secara manual memakai rumus. Jadi pada kesempatan ini kita akan membandingkan hasil dari output aplikasi SPSS maupun hasil output yang menggunakan rumus secara manual. Untuk itu, kepada kita semua, saya mengucapkan selamat menyaksikan. Baiklah, di hadapan kita telah ada dua variabel sebagai data awal kita, yaitu X dan Y, di mana data ini sama seperti data pada tutorial sebelumnya, yaitu metode analisis grafik yang masih sama cakupannya, yaitu membahas mengenai heteroskedastisitas. Jadi, total data kita pada kesempatan ini adalah masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu sebanyak 31 data. Metode Glaser pada kali ini, yaitu di mana nilai residu mutlak dijadikan sebagai variabel Y. Jadi, fokusnya ke nilai residu yang dimutlakan atau absolute residual. Jadi tujuannya adalah untuk mengecek apakah jumlah atau nilai varian dalam variabel itu memiliki nilai yang sama atau tidak. Kalau memiliki nilai yang sama, maka disebut dengan homokedastisitas. Apabila nilai variannya dalam variabel berbeda, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Baiklah, persyaratan dari uji ini adalah jika nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel, maka data adalah homokedastisitas atau tidak memiliki gejala heteroskedastisitas. Kita mulai saja dari SPSS. Selanjutnya nanti kita akan teruskan ke pengolahan data secara manual. Jadi kita langsung saja dulu ke SPSS. Ya, inilah tampilannya. Kita menuju ke pojok kiri bawah yaitu variable view. Oke, di nama kita ketik saja X dan Y. Kemudian nilai desimalnya kita turunkan menjadi 0. Oke. Baik, labelnya kita anggaplah namanya adalah kinerja. Sementara untuk Y namanya adalah komitmen organisasional. Oke, biar lebih lempang, saya geserkan saja. Iya, oke. Baik, sekarang kita lihat data view-nya, ya, kolomnya sudah berubah menjadi X dan Y. Baiklah, data kita di sini kita pindahkan kedua variabel ini sebanyak 31. Oke, inilah data kita. Kita copy saja. Lalu kita pastekan. Oke. Ya, sudah ada hasilnya. Baik, langkah selanjutnya adalah kita ketik analyze, lalu menuju regresi atau regression, lalu linear. Ya, kinerja sebagai variabel X kita pindahkan ke kotak independen, dan komitmen organisasional sebagai variabel Y kita pindahkan ke kotak dependen. Oke. Lalu kita menuju ke kotak save. Ya, pada item residual ada bermacam-macam pilihan, maka kita memilih and standardize. Yang ini yang paling atas ya. Sudah kita centang atau checklist, lalu kita pilih continue, dan kemudian OK. Ya, kita lihat, sekarang kita sudah mendapat kolom yang baru, artinya nilai residu dari kedua variabel ini. Baik, kemudian kita mau memutlakan nilai residu ini, ya, kita mutlakkanlah dia. Nah, sekarang kita menuju ke toolbar transform, lalu pilih compute variable. Baik, di kotak
target variable, ya kita ketik AB receipt. AB receipt. Ya, AB receipt ini adalah singkatan dari absolute residue atau residu mutlak atau residu absolut. Kemudian pada kotak numeric expression kita ketik saja ABS buka kurung res underscore 1 lalu tutup kurung. Oke. Kalau sudah langsung oke saja. Ya, ini sudah ya. Jadi nilai residunya sudah dimutlakkan. Baik, sekarang kita mau meregress variabel bebas dengan nilai residu yang sudah dimutlakkan. Jadi langkah-langkahnya adalah analyze, kemudian regression, lalu linear. Ya, kita riset dulu ini. Oke, baik. Kinerja sebagai variabel X kita pindahkan ke independent. Oke, lalu aberrations kita pindahkan ke kotak dependent. Lalu kita ketik OK. Oke. Baik. Kalau kita lihat ini nilai koefisiennya sudah keluar. Baik, saya kopikan aja ya. Copy. Ya. Kalau kita lihat nilai T hitung kita ya di sini ya. Untuk pengaruh kinerja dengan dependent variable kita yaitu nilai residu yang sudah dimutlakkan atau absolute residue sebesar 0,811. Oke, saya ulangi 0,811. Nah, persyaratannya adalah tadi jika T hitung lebih kecil daripada T tabel. Kalau kita membandingkan nilai T tabel kita pada angka denominator 29. Kenapa 29? Karena N dikurang K. N-nya 31 dan K-nya sebanyak 2. K itu adalah variabel yang diobservasi sebanyak 2, yaitu X dan Y. Maka 31 kurang 2 sebesar 29. Pada urutan 29 di T-tabel untuk alfa 0,05, maka nilai T-tabelnya sebesar 1,69. Jadi kalau dibandingkan dengan nilai T-tabel, maka artinya data kita tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Ya, baiklah sekarang kita mau mencoba mengerjakan secara manual. Oke, jadi tadi kita data awal kita adalah kedua variabel ini, yaitu X dan Y. Kemudian ada kelompok data tambahan, yaitu X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Baik, kelima kelompok data ini memiliki yang namanya sigma. Dan kelima sigma ini akan dijadikan sebagai sumber data untuk menjawab rumus dari nilai B dan nilai A. Jadi apabila kita sudah mendapat nilai B dan nilai A berdasarkan nilai sigma-sigma ini, dan seterusnya kita akan memasukkan nilai A dan nilai B ke dalam bentuk yang namanya persamaan regresi. Karena inilah persamaan regresi kita, yaitu Y prediksi sama dengan A tambah B X. Ya, B dikali X. Oke. Nilai A kita itu tetap ya, dari nomor urut 1 sampai 31. Begitu juga dengan yang B, itu nilainya tetap dari nomor 1 sampai 31. Sementara X-nya berpatukan dengan data awal yang dari soal tadi. Oke, ini sebanyak 31. Lalu nilai B mengalihkan nilai X. Ini ya, B dan X itu dikalikan. Nah, hasil perkaliannya menambahkan nilai A.
Sehingga kita mendapatkan yang disebut dengan Y prediksi. Jadi ini Y prediksi kita ya, sebanyak 31 ya. Karena data kita memang sebanyak 31. Oke, ini ya. Oke, 31. Nah, karena kita sudah mendapatkan yang namanya Y prediksi, maka kita perlu mencari yang namanya nilai residu. Oke, inilah nilai residunya, yaitu apa rumusnya? Y dikurang Y prediksi. Kalau Y-nya adalah berasal dari kelompok data awal, ya, di mana kita memiliki dua variabel tadi, X dan Y. Jadi nilai Y pada baris 1 mengurangi nilai Y prediksi pada baris 1. Nilai Y pada baris 12 mengurangi nilai Y prediksi pada baris 12. Dan seterusnya nilai Y pada urut 31 mengurangi nilai Y prediksi pada urut 31. Sehingga nilai residu kita ini sebanyak juga 31 hasil pengurangan dari nilai Y ke nilai Y prediksi. Oke, baik. Setelah kita memiliki nilai residu ini, maka kita perlu memiliki yang namanya nilai residu mutlak atau nilai absolute residual. Oke ya, saya isikan saja residu mutlak. Ya, kita harus cari. Nah, seperti yang saya katakan tadi, nilai residu mutlak ini akan dijadikan menjadi variabel Y. Jadi nilai residu mutlak itu diregreskan dengan data kita. Oke, baik. Nah, berdasarkan namanya adalah mutlak. Mutlak itu sudah pasti positif. Oke, sekali lagi, mutlak itu artinya mempositifkan. Jadi data yang di sini, kalau misalnya dia negatif, maka ketika dimutlakkan, angka yang sama tetapi berubah menjadi positif. Kalau misalnya residunya adalah positif, maka residu mutlaknya juga positif. Minus ke plus dan plus ke plus. Oke, kita lihat di sini ada angka di belakang koma. Nah, kita memakai metode pembulatan ke atas. Jadi kalau misalnya di atas 5, angka di belakang koma urut 3, itu angkanya di atas 5. Katakanlah 6, 7, 8, 9, maka dibulatkan. Kalau misalkan begini, 0,617, maka 61 itu berubah menjadi 62. Kenapa? Karena koma di belakang urut 3 itu sebesar 7. Itu 7 itu di atas 5, maka pembulatan ke atas. Sehingga 0,617 menjadi 0,62. Jadi kalau kita lihat angka di sini, ya, ini kan 0,690. Maka nilai residu mutlaknya adalah 0,690. Oke, lanjut. Kalau di sini 1,00, maka kita ketik juga 1,00 karena dia positif. Oke. Kemudian ini min 4 ya. Maka berubah menjadi positif 4,343. Oke. Lanjut. Ini min 1,997. Jadi sudah, data kita ini sudah memiliki residu mutlak. Oke.
Kita coba bandingkan residu mutlak dari SPSS ya. Residu mutlak SPSS. Kita coba lihat ya. Ya ini, AB resid ini, atau absolute residual. Kita kopikan saja. Kita copy ya. Kita bandingkan dengan yang kita kerjakan secara manual. Oke. Ya, inilah hasilnya. Ya, kalau kita lihat hasilnya hampir sama ya. Jadi SPSS memakai koma bengkok, di Excel memakai koma titik. Oke, lihat. Ini hampir sama ya angkanya. Jadi ya tidak jauh berbeda sekali ya. Ini ya. Oke. Saya pikir sama ya angkanya. Jadi nilai residu mutlak ini kita pindahkan saja ke dalam data kita. Oke. Jadi ini datanya sudah kita pindahkan ya. Oke. Nah, ini juga kita membuat seperti yang pertama tadi, kita memiliki kelompok data yang baru yaitu X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Nah, kelima kelompok data ini kita mendapatkan di masing-masing kelompok data itu ada sigma. Ya, sigma. Nah, inilah dasar kita untuk menjawab atau mencari nilai dari nilai B dan nilai A. Setelah itu, nilai B dan nilai A itu kita masukkan ke dalam persamaan regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Setelah kita mendapatkan nilai A dan B, maka seperti yang saya sampaikan tadi, kedua data tersebut kita masukkan ke dalam Y prediksi kita. Jadi A itu dari nomor 1 sampai nomor 31 itu nilainya tetap ya. Coba dilihat ya. Ya. Begitu juga dengan B, nilainya sama, tetap ya. Oke. Oke, sama. Jadi nilai X itu sumbernya ya dari data awal kita, data awal tadi kan. Nah, setelah mendapat nilai Y prediksi, maka kita perlu mencari yang namanya nilai residu, yaitu Y dikurang Y pred. Y-nya itu ya berasal dari data awal terbaru ya, di mana Y-nya sekarang adalah data yang berasal dari nilai residu mutlak. Jadi seluruh nilai residu mutlak sebanyak 31 kita kurangkan dengan yang di sini. Jadi seperti nilai residu mutlak pada baris 1 mengurangi nilai Y prediksi pada baris 1. Maka hasilnya adalah ini. Nilai residu mutlak pada nomor 15 mengurangi nilai Y prediksi baris 15 pada kolom ini. Maka hasilnya ada di kolom ini pada baris ke-15 sampai seterusnya ke bawah di mana nilai residu mutlak baris 31 mengurangkan nilai Y prediksi baris 31, maka hasilnya adalah ini. Oke ya. Jadi kita memiliki sebanyak 31 data. Inilah nilai residu terbaru kita. Nah, kalau kita memiliki nilai residu terbaru, maka kita juga memiliki yang namanya adalah Y dikurang Y prediksi yang dikuadratkan. Jadi inilah hasilnya. Oke. Sebanyak juga 31 ya. Oke. Baik. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan nilai dari sigma Y dikurang Y prediksi dikuadratkan, maka langkah berikutnya adalah kita mencari yang namanya nilai R pangkat 2. Enggak ya. Baik. Atas membagi bawah hasilnya ini, lalu 1 mengurangkan ini, maka hasilnya ini. Nah, setelah itu, kita mencari yang namanya standar error dan SB. Oke, maka inilah rumusnya. Kita mau mencari nilai dari SB. Oke, nah rumusnya adalah SE membagikan akar sigma X kuadrat mengurangi sigma X dikuadratkan per N. Jadi SE-nya sekian. Ini akar dari
di dalam akar maksudnya sigma X kuadrat, kemudian ini sigma X dikuadratkan ini, lalu membagikan 31. Nah, pengkuadratan ini hasilnya ini, N-nya sebesar ini. Hasil pembagian ini adalah ini. Maka ini mengurangkan ini, hasilnya adalah ini. Sementara yang di atas masih tetap ya. Oke, kita mau membuka akarnya ini ya. Oke, kita buka saja secara manual juga boleh. Tapi mau Excel juga pakai rumus juga boleh. Misalnya begini ya, sama dengan SQRT buka kurung, jadi akar dari 76,83 ya. Hasilnya sekian. Oke. Maka hasil SB kita adalah sebesar 0,7. Maka SB kita sebesar 0,177. Nah, nilai dari SB ini kita masukkan ke dalam rumus pencarian dari T hitung kita. Oke, kita lihat T hitung ya. Baik, nah, ini dia. Setelah di atas membagikan yang di bawah, hasilnya adalah 0,118. Kalau kita bandingkan dengan nilai dari SPSS tadi, ya, kita bandingkan saja ini ya, 0,811 dan 0,811. Artinya pengolahan data secara SPSS dan pengolahan data secara manual menggunakan rumus tidak ada perbedaan, maka dapat disimpulkan bahwa karena T hitung kita sebesar 0,811 lebih kecil dari T tabel sebesar 1,69, maka data dinyatakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Atau data pada sumber data kita adalah data yang homokedastisitas. Jadi tidak mengalami masalah dalam asumsi klasik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian kita semua, saya mengucapkan terima kasih. Salam persahabatan.